Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Konflik adalah bagian dari dinamika kehidupan manusia. Di satu waktu kita mungkin melihat pertikaian antara dua kelompok atau lebih yang berusaha saling menghancurkan satu sama lain, sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda. Tapi yang namanya konflik itu pasti selalu ada titik jenuhnya. Konflik tidak akan berlangsung selamanya. Ketika kelompok-kelompok itu sudah lelah berkonflik dan menyadari kalau konflik itu hanya menimbulkan banyak kerugian, mereka pun akan mulai menjajaki opsi perdamaian. Disitulah pihak-pihak yang berkonflik mulai mengedepankan rasionalitas, menghitung untung rugi jika konflik itu diteruskan. Tren semacam ini tidak hanya ditemukan di tataran masyarakat, tapi bahkan juga bisa terjadi di tataran hubungan internasional. Kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang selalu diwarnai konflik. Konflik yang paling mencolok pastinya adalah konflik Arab versus Israel. Ketika Israel mendeklarasikan diri sebagai negara di tahun 1948, Israel tidak hanya menyulut konflik dengan Palestina, melainkan dengan seluruh negara Arab. Negara-negara Arab berdiri menentang Israel sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap sesama bangsa Arab di Palestina. Akhirnya terjadilah beberapa kali perang perebutan wilayah antara koalisi negara Arab dan Israel, seperti Perang 1948, Perang 1967, dan Perang 1973. Koalisi negara Arab awalnya pede mereka akan mudah menaklukkan Israel yang kecil itu. Namun tangguhnya kemampuan militer Israel membuat koalisi negara Arab kerepotan. Alih-alih takluk, militer Israel justru mampu mengungguli pasukan koalisi Arab. Otomatis negara Israel tetap eksis. Tahu bahwa mereka tidak bisa melenyapkan Israel, negara-negara Arab mengambil sikap tidak mengakui kedaulatan Israel, apalagi menjalin hubungan diplomatik dengan negara bintang Daud itu. Pertentangan negara Arab dengan Israel ini telah menjadi sebuah status quo dalam kajian Timur Tengah selama bertahun-tahun. Tapi itu semua cerita lama. Negara-negara Arab sekarang satu persatu mulai mengakui dan menjalin hubungan dengan Israel, atau bahasa kerennya normalisasi. Mereka melupakan masa lalu yang penuh permusuhan dengan Israel demi menjalin hubungan baru yang saling menguntungkan. Ya, sekalipun karena hal itu Palestina jadi meneriaki mereka sebagai pengkhianat, backstabber, dan umpatan-umpatan lainnya. Negara-negara Arab yang dimaksud adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Uni Emirat Arab atau UEA adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel yang secara resmi dituangkan dalam sebuah kesepakatan bernama Abraham Accord dan difasilitasi oleh Amerika Serikat. Kesepakatan bersejarah ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel kala itu Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed An-Nahyan, dan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di hadapan publik, UEA menyebut tujuan dari normalisasi itu sebenarnya untuk kepentingan Palestina. UEA menggunakan Abraham Accord sebagai alat diplomasi agar Israel mau menunda rencana aneksasi wilayah tepi barat Palestina yang telah disetujui oleh Amerika. Sebuah tujuan yang sebenarnya tampak mulia kalau dilihat dari depan. Padahal aslinya UEA dan Israel secara diam-diam telah menjalin hubungan dagang, teknologi, dan keamanan selama bertahun-tahun. Jadi ya, normalisasi hubungan bagi kedua negara ini sebenarnya soal waktu saja. Kuatnya indikasi kepentingan pribadi UEA di balik normalisasi dengan Israel semakin jelas setelah Amerika menyetujui penjualan sejumlah alat tempur kepada UEA sebagai bagian dari kesepakatan Abraham Accord. Dalam waktu singkat, UEA menikmati cipratan keuntungan buah dari normalisasi dengan Israel. Hanya dalam waktu 2 tahun, UEA dan Israel telah menandatangani 65 kesepakatan. Lebih dari 1.000 perusahaan Israel akan berinvestasi di UEA. Jika ditotal, volume perdagangan dua negara sejak normalisasi yaitu telah mencapai 2,5 miliar dolar. Angka itu diprediksi akan terus bertambah mengingat kedua negara menargetkan akan membuat perjanjian perdagangan bebas yang dapat meningkatkan perdagangan bilateral menjadi 5 miliar dolar per tahun. Langkah UEA kemudian diikuti oleh Bahrain, negara Arab lainnya yang terletak di dekat Teluk Persia. Alasan Bahrain melakukan normalisasi lebih ke faktor keamanan. Bahrain adalah negara mayoritas Syiah yang dipimpin oleh rezim Sunni. Di tahun 2011 lalu, rezim Sunni Bahrain di bawah pimpinan Sheikh Hamad bin Isa Al-Khalifah hampir digulingkan oleh demonstrasi Arab Spring yang digerakkan oleh kelompok Syiah Bahrain. Beruntung kekuasaan Sheikh Hamad bisa bertahan karena disokong oleh pemerintah Arab Saudi. Sejak saat itu, rezim Bahrain menganggap kelompok Syiah sebagai ancaman. Rezim Bahrain takut sewaktu-waktu kelompok Syiah bakal mengambil alih kekuasaan. Kekhawatiran rezim Bahrain menjadi lebih besar saat mengetahui ternyata Iran, negara Syiah terbesar di kawasan, adalah negara pendukung utama kelompok Syiah Bahrain. Disinilah letak benang merah antara kepentingan Bahrain dan Israel. Baik Bahrain maupun Israel sama-sama menganggap Iran sebagai ancaman. Faktor musuh bersama inilah yang membuat Bahrain mau melakukan normalisasi dengan Israel
yang notabene adalah musuh lama bangsa Arab. Manuver Bahrain ini sekaligus menunjukkan bahwa Arab Sunni Bahrain saat ini justru lebih melihat Syiah sebagai ancaman yang jauh lebih berbahaya ketimbang Israel. Segera setelah normalisasi, Bahrain dan Israel menekan sejumlah kerjasama pertahanan untuk menangkal pengaruh Iran. Sebuah analisa lain menyebutkan alasan Bahrain melakukan normalisasi adalah sebenarnya untuk tujuan cek ombak, yaitu melihat bagaimana reaksi dunia, terutama negara-negara Muslim, kalau negara Arab menjalin hubungan dengan Israel. Hasil dari cek ombak ini akan digunakan oleh Arab Saudi untuk memutuskan apakah mereka juga akan melakukan normalisasi dengan Israel atau tidak. Dengan kata lain, Bahrain di sini sebenarnya hanya pion yang disetir oleh Saudi. Analisa ini sebenarnya masuk akal juga karena Bahrain memang dikenal sangat mengekor ke Saudi. Jadi apapun yang dikatakan oleh Saudi, Bahrain tidak akan keberatan mengikutinya. Di sisi lain, sejumlah laporan intelijen menyebutkan kalau Saudi memang tengah menjajaki upaya normalisasi hubungan dengan Israel, yang salah satu tujuannya adalah untuk menangkal pengaruh Iran di kawasan. Jadi bisa dikatakan di internal Saudi sendiri memang ada keinginan untuk berteman dengan Israel. Tapi sebagai negara hegemon di kawasan, Saudi juga perlu mempertahankan citranya sebagai pelindung bagi bangsa Arab yang tertindas, yang dalam hal ini adalah Palestina. Kalau Saudi tanpa basa-basi langsung saja melakukan normalisasi dengan Israel, lalu kemudian muncul reaksi penolakan dari dunia Muslim, citra Saudi lah yang akan tercoreng. Maka menggunakan Bahrain sebagai bumper untuk mengecek reaksi dunia Muslim soal normalisasi Arab Israel adalah langkah yang brilian. Jika ternyata dunia Muslim tidak senang, Saudi bisa menunda normalisasi tanpa harus mengorbankan citranya. Di daftar negara selanjutnya ada Sudan. Sudan sebenarnya tidak terlalu butuh Israel. Kalau bicara hubungan dagang, Sudan bisa saja menjalin kerjasama dengan negara-negara selain Israel. Terus kalau bicara kepentingan geopolitik, Sudan juga tidak punya kepentingan yang berhubungan langsung dengan Israel. Alasan Sudan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah karena Amerika Serikat. Amerika menawarkan akan mencabut nama Sudan dari daftar negara pendukung terorisme jika Sudan mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan begitu, Sudan tidak akan dikucilkan lagi dari dunia internasional dan tentunya bisa menjalin hubungan dagang dengan negara manapun. Keputusan normalisasi Sudan ini juga diharapkan dapat meredakan kritik negara-negara barat terhadap rezim otoriter Sudan. Lalu ada Maroko yang punya alasan mirip-mirip dengan Sudan, yaitu menjalani hubungan diplomatik dengan Israel karena campur tangan Amerika. Amerika bersedia mengakui Sahara Barat sebagai wilayah teritori sah Maroko, asalkan negara tersebut mau menormalisasi hubungan dengan Israel. Sebelumnya, Sahara Barat adalah wilayah sengketa yang diperebutkan oleh Maroko dan Gerakan Kemerdekaan Sahara Barat, Front Polisario. Maroko telah lama mengklaim Sahara Barat sebagai wilayahnya. Maroko bahkan sudah berencana ingin menjadikan Sahara Barat sebagai wilayah otonomi. Namun klaim tersebut ditolak oleh PBB. PBB lebih mengusulkan referendum untuk penentuan nasib Sahara Barat. Tentu Maroko membutuhkan backingan yang kuat yang dapat menandingi keputusan PBB. Untuk itulah Maroko mulai mendekati Amerika dan menerima tawaran normalisasi. Meskipun keempat negara Arab ini punya alasan yang berbeda-beda di balik keputusan mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, yang jelas sikap tersebut menunjukkan kalau negara Arab tidak lagi menganggap Palestina sebagai prioritas utama. Bukan berarti dengan menormalisasi hubungan dengan Israel, negara Arab jadi memusuhi Palestina. Isu kemerdekaan Palestina diyakini masih ada dalam daftar kebijakan luar negeri negara-negara Arab tadi. Hanya saja ini semua soal skala prioritas. Negara-negara Arab lebih memprioritaskan kepentingan nasional mereka dibanding isu kemerdekaan Palestina. Barangkali dulu mereka memang memprioritaskan Palestina, namun seiring berjalannya waktu negara-negara Arab menghadapi berbagai permasalahan baru yang lebih urgent untuk diselesaikan. Dilihat dari sudut manapun, pengakuan dari negara-negara Arab ini adalah kemenangan telak bagi Israel. Dengan semakin banyaknya teman di kawasan, tidak hanya mengurangi musuh yang dapat mengancam kedaulatan Israel, melainkan juga meningkatkan keuntungan ekonomi melalui kerjasama perdagangan. Bukan tidak mungkin, cepat atau lambat langkah keempat negara Arab itu bakal diikuti oleh negara Arab lainnya, atau bahkan negara-negara Muslim. Untuk saat ini, Israel tengah menargetkan normalisasi hubungan dengan Saudi dan Indonesia. Jika mayoritas negara Arab atau negara Muslim nantinya mengakui Israel, dikhawatirkan posisi tawar Palestina akan semakin melemah. Akibatnya, Palestina terancam semakin sulit meraih kemerdekaannya. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.